Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai hukum, teknologi, politik, dan budaya dalam bisnis internasional. Perkenalkan anggota kelompok kami ada Serli Mehasari NIM, 2361069, Zaki Atha Akila, NIM 2361009, 3 Putri Amalia Diah Kustanti, NIM 2361, 104 Anissa Dwi Wulandari, NIM 2361112. Pembahasan pertama kita adalah dampak hukum internasional terhadap bisnis. 1. Peraturan Perdagangan Internasional. Hukum internasional mengatur perdagangan antar negara melalui perjanjian dan organisasi seperti World Trade Organization, WTO, meliputi sanksi dan embargo, pembatasan tarif dan bea masuk, kuota impor dan ekspor, standar kualitas dan keamanan produk. 2. Hukum perpajakan internasional. Perusahaan multinasional harus mematuhi peraturan pajak di berbagai yurisdiksi, seperti pajak ganda dan transfer pricing, pengaturan harga antar anak perusahaan. Standar seperti Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) dari OECD bertujuan untuk mencegah penghindaran pajak. 3. Hak kekayaan intelektual, HKI. Perusahaan harus melindungi paten, merek dagang, dan hak cipta mereka di berbagai negara yang memiliki perbedaan hukum terkait HKI. Pelanggaran HKI dapat mengakibatkan tuntutan hukum dan denda besar. 4. Kepatuhan hukum lingkungan bisnis yang bergerak di industri seperti energi, manufaktur, dan pertambangan harus mematuhi standar lingkungan global. Regulasi mengenai emisi karbon, limbah beracun, dan keberlanjutan semakin ketat dan berpengaruh terhadap operasional bisnis. 5. Hukum ketenagakerjaan dan hak asasi manusia. Perusahaan global harus mematuhi standar ketenagakerjaan internasional yang ditetapkan oleh ILO, International Labour Organization. Kasus eksploitasi tenaga kerja atau buruh anak dapat menyebabkan boikot dan kerusakan reputasi perusahaan. 6. Hukum arbitrase dan penyelesaian sengketa internasional. Dalam kasus sengketa bisnis lintas negara, penyelesaian sering dilakukan melalui arbitrase internasional dibandingkan pengadilan domestik. Perusahaan harus memahami ketentuan kontrak dan yurisdiksi hukum dalam perjanjian internasional. 7. Investasi internasional. Bisnis yang beroperasi lintas negara harus memahami Bilateral Investment Treaties, BITS, dan regulasi investasi asing di negara tujuan. Beberapa negara memiliki aturan ketat terkait kepemilikan asing dalam sektor strategis. Pembahasan kedua, peran teknologi dan politik dalam ekonomi global. Teknologi dan politik memiliki peran krusial dalam membentuk ekonomi global. Keduanya saling mempengaruhi dalam menciptakan peluang dan tantangan bagi negara, perusahaan, dan individu. Pertama, peran teknologi dalam ekonomi global. Teknologi mengubah cara negara dan bisnis beroperasi, meningkatkan efisiensi, dan mempercepat inovasi. Seperti digitalisasi dan otomasi, teknologi digital memungkinkan transaksi ekonomi yang lebih cepat dan efisien, seperti e-commerce, fintech, dan blockchain. Otomasi dan kecerdasan buatan meningkatkan produktivitas, meskipun juga berisiko mengurangi lapangan kerja di sektor tertentu. Selanjutnya, globalisasi dan konektivitas, internet dan teknologi komunikasi mempercepat perdagangan internasional dan investasi lintas negara. Perusahaan dapat menjangkau pasar global dengan lebih mudah melalui platform digital. Dan yang terakhir, revolusi industri. Teknologi seperti big data, IoT, dan kecerdasan buatan mendorong inovasi dalam manufaktur, logistik, dan layanan keuangan. Negara yang menguasai teknologi ini memiliki keunggulan kompetitif dalam ekonomi global. Yang kedua, peran politik dalam ekonomi global. Kebijakan politik suatu negara atau blok ekonomi memengaruhi stabilitas dan arah pertumbuhan ekonomi global seperti menentukan kebijakan perdagangan internasional, negara membuat perjanjian perdagangan bebas, dan meningkatkan investasi antar negara. Proteksionisme, seperti tarif dan sanksi ekonomi, dapat memperlambat perdagangan global. Selanjutnya, menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan, pemerintah dapat memberikan subsidi dan insentif untuk mendukung industri strategis.
Kebijakan fiskal dan moneter, seperti suku bunga dan inflasi, dikendalikan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Selanjutnya, mengatur regulasi dan pajak. Pemerintah menetapkan kebijakan pajak, regulasi lingkungan, dan kebijakan tenaga kerja yang berdampak pada daya saing ekonomi global. Regulasi terhadap teknologi seperti penggunaan AI, privasi data, juga menentukan bagaimana perusahaan teknologi global beroperasi di berbagai negara. Dan yang terakhir, mengatur stabilitas geopolitik, konflik politik atau perang dapat mengganggu rantai pasokan dan harga komoditas. Ketidakstabilan politik di suatu negara dapat menghambat investasi asing. Pembahasan yang terakhir, pengaruh budaya terhadap strategi bisnis internasional. Aspek budaya yang pertama, komunikasi. Budaya mempengaruhi cara individu berkomunikasi, bahasa, gaya bicara, dan etika komunikasi. Dalam bisnis internasional, komunikasi sangat penting untuk menjaga hubungan baik dan menghindari kesalahpahaman. Perbedaan dalam konteks tinggi dan rendah dalam komunikasi serta ekspresi nonverbal harus diperhatikan. Kedua, negosiasi dan pengambilan keputusan. Beberapa budaya lebih mengutamakan hubungan pribadi dan kepercayaan, sementara yang lain lebih fokus pada aspek logis dan hukum. Proses pengambilan keputusan dapat bersifat kolektif atau individualistik, tergantung pada budaya yang berlaku. 3. Nilai-nilai dan keyakinan. Nilai-nilai budaya mempengaruhi prioritas dalam perilaku bisnis. Misalnya, beberapa budaya lebih mementingkan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan, sedangkan yang lain lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi. Memahami nilai-nilai ini dapat membantu perusahaan menavigasi pasar internasional dengan lebih efektif. Keempat, praktik bisnis budaya mempengaruhi praktik bisnis seperti etika kerja, struktur organisasi, dan gaya kepemimpinan. Perusahaan perlu menyesuaikan praktik mereka agar sesuai dengan harapan budaya setempat untuk mencapai keberhasilan. 5. Preferensi konsumen selera dan kebutuhan konsumen dapat bervariasi secara signifikan antara budaya. Oleh karena itu, perusahaan harus memahami preferensi ini untuk menyesuaikan produk dan strategi pemasaran mereka di pasar internasional. Strategi menghadapi pengaruh budaya 1. Pengembangan kepekaan budaya. Perusahaan harus mengembangkan kepekaan terhadap perbedaan budaya melalui pelatihan dan pendidikan, riset pasar yang menyeluruh, melakukan riset pasar yang komprehensif untuk memahami dinamika budaya di wilayah target, merupakan langkah penting untuk merancang strategi yang efektif. Ketiga, kolaborasi dengan mitra lokal yang memahami budaya setempat dapat membantu perusahaan mengadaptasi strategi mereka dengan lebih baik. Kesimpulan, dalam bisnis internasional harus memperhatikan regulasi hukum, perkembangan teknologi, kebijakan politik, dan dinamika budaya untuk bertahan dan berkembang di pasar global. Strategi yang adaptif, riset yang mendalam, serta kerjasama dengan mitra lokal adalah kunci kesuksesan dalam menghadapi kompleksitas bisnis internasional. Terima kasih. Pagi-pagi beli bakwan, malamnya beli lele. Yang mau tanya dipersilahkan. Jangan cuma senyum doang, Le.